Halo Movitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Nah, hari ini kita punya bahasan baru nih teman-teman semua nih. Biasanya kita bahas tentang emas ya, kemarin juga ada tentang digital marketing. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang motivasi. Nah, kira-kira gimana nih ya, motivasi supaya kita lebih bersemangat lagi, terus juga kita lebih punya apa ya, feel pantang menyerah nih dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya akan mengundang teman saya langsung. Dia adalah seorang coach, trainer, terus juga dia memiliki background komunikasi dan biasa juga untuk mengisi kelas di kelas motivasi nih. Tema hari ini, usia bertambah tapi masih gini-gini aja. Nah, gimana caranya supaya kita lebih bersemangat lagi? Kita akan ngobrol langsung sama teman saya, dengan partner saya langsung, Mbak Anggraini Intan atau biasa dipanggil Ei. Anggraini Intan. Halo. Halo. Nah, di sini teman saya, Mbak Anggraini Intan, panggilannya Ei ya? Ei atau Anggi sih. Ei atau Anggi ya. Nah, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Iya, lama ya, 1 abad. 1 abad. Gimana kabar, Ei? Baik dong. Baik, alhamdulillah ya? Harus. Nah, mungkin sebelum gue ngobrol nih, boleh nggak, Ei? Perkenalan diri dulu sama teman-teman semua. Oke, jadi perkenalannya mulai dari mana ya? Dari nama, terus backgroundnya apa, pekerjaannya apa nih sehari-hari nih? Oke, nama saya Anggraini Intan, mungkin Moviters ya sebutannya ya? Movitners. Oh, Movitners. 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 Mungkin Movitners bisa panggil saya Anggi atau Ei gitu. Ei itu nama kecil sih sebetulnya. Nah, tadi yang Mas Henry sampaikan itu kurang lebihnya seperti itu memang ya. Saya banyak nyemplung di dunia people and development, khususnya di training soft skill gitu ya. Dan kebetulan background saya juga di komunikasi gitu. Dan kita ada bahasan apa ya hari ini? Nah, ini bahasannya menarik nih, I. Jadi mungkin lo juga pernah nge-training orang ya, kasih coaching gitu. Ya, itu otomatis memotivasi juga ya di dalam pekerjaan ataupun banyak hal gitu ya. Nah, di sini temanya hari ini usia bertambah tapi masih gini-gini aja. Gini-gini aja. Nah, gimana tuh? Nah, sekarang gini, mungkin gue mau cerita dulu nih. Jadi mungkin ya yang kita alami nih, stigma yang ada di masyarakat. Biasanya standar kesuksesan tuh nggak jauh-jauh dari uang, jabatan, terus punya kendaraan gitu ya, punya motor, punya mobil, lalu ada lagi di usia tertentu itu kita biasanya sudah dituntut untuk menikah. Yes. Nah, tapi ada yang lewat nih. Asia banget ya. Ya, gitu. Jadi ada yang lewat. Biasanya kalau laki-laki mungkin ya maksimum jangan lebih dari 30. Kalau perempuan mungkin 25 itu udah jadi warning ya. Tapi makin kesini makin bergeser gitu nggak sih? Maksudnya kita kebanyakan entah perempuan ataupun laki-laki itu udah kayak mau menikah usia berapa aja it's fine gitu ya. Ada yang mungkin usianya lebih dari 40 gitu ya. Yang laki-laki atau perempuan juga yang lebih dari 30 juga banyak gitu ya. Banyak. Tapi memang stigma di Indonesia biasanya standarnya begitu ya. Ya udah jadi warning lah gitu. Yang sudah menikah pun belum tentu lepas dari apa nih? Dari perbincangan orang nih. Ditanya lagi nanti, sudah punya anak belum? Udah punya anak belum? Iya. Terus kalau udah punya anak, kapan? Punya anak lagi. Terus anak kan dari sekolah di mana gitu ya. Panjang ya. Jadi siklus hidup manusia itu dari mulai lahir, sekolah, terus nanti kuliah, bekerja, menikah, mati, tua, bahagia. Maunya seperti itu. Nah, sekarang yang mungkin itu yang ideal ya? Ideal. Itu yang ideal. Bagaimana kalau seandainya nggak ideal nih? Nah, ini kan kadang-kadang kok yang lain udah pada menikah, terus yang lain udah pada punya ini, punya itu, pekerjaannya enak gitu ya. Nah, gimana untuk teman-teman yang masih belum bisa mencapai itu nih? Mungkin punya saran nggak gitu loh, supaya kita lebih semangat lagi nih. Oke, jadi walaupun situasinya mungkin bisa dibilang tidak ideal atau kurang ideal, gimana caranya kemudian kita terus terus bisa memotivasi diri gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau tadi bicara yang ideal tuh seperti ini, yang nggak ideal tuh seperti ini, itu kan sebetulnya dari kacamata culture-nya di kita gitu ya, atau bisa dibilang mungkin juga berdasarkan perspektif kita, persepsi kita masing-masing. Padahal ya
kalau misalkan kita hidup di satu tempat, bisa jadi sebetulnya persepsi kita tuh nggak kepake gitu. Sebetulnya tempat kita itu malah nggak segitunya amat gitu ya. Atau mungkin juga kayak misalkan kita nyemplung di satu tempat, persepsinya kita beda. Oh ternyata tempat saya ini menuntut saya untuk mau nggak mau menikah lebih muda gitu ya. Ya maksudnya itu bergantung kepada culture atau situasi di tempatnya dan juga perspektif atau persepsi kita. Tapi ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong tentang tadi ya situasi yang membuat kita kadang-kadang ngedrop karena kita berada di kondisi yang tidak ideal, itu sebetulnya hanya persepsi kita sih, Hen. Oh, persepsi sendiri ya? Hanya persepsi kita. Tapi mostly pandangan orang kadang-kadang kan nggak bisa gitu. Nah, sebetulnya kalau ini berdasarkan suatu penelitian nih, ini juga terkait dengan yang namanya survival mindset. Ya kita kan nggak mungkin ya jadi nasi padang yang terus-terusan disukain sama orang, ya nggak sih? Kita kan bukan nasi padang gitu loh. Kita nggak bisa membuat orang lain selalu suka sama kita gitu ya. Nah pada akhirnya keputusan untuk kita bisa bahagia atau enggak ya bergantung sama diri kita sendiri gitu kan? Ya jadi ada penelitian yang mengatakan kalau DNA, ada dua DNA tepatnya ya yang membuat kita survive gitu. Jadi ada DNA rasa takut dan DNA rasa ingin tahu gitu. Ya, DNA rasa takut ini contohnya apa? Contohnya ketika kita dapat menemukan yang namanya mara bahaya gitu ya. Itu kita menghindar. Jadi sebetulnya rasa takut itu dibutuhkan. Gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya DNA rasa ingin tahu. Kita nggak bisa terus-terusan takut gitu. Artinya kalau misalkan kondisinya sekarang, aduh saya udah umur 30 something, saya belum nikah, terus saya aduh cemas nih, stres nih gitu ya, apalagi posisinya pandemik gitu ya. Nah, kalau kita terjebak terus-menerus di rasa takut itu, ujung-ujungnya kita nggak akan move on gitu nggak sih? Nggak akan moving ke mana-mana, ya udah di situ aja stuck gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengasah rasa ingin tahu. Gitu, rasa ingin tahu. Nah, gimana caranya? Ya, kalau misalkan kita ingin mendapatkan pasangan, contohnya A gitu ya. Misalkan saya perempuan, saya pengennya dapat pasangan yang mapan, kan umumnya kayak gitu tuh ya, mapan. Terus yang ganteng ya, yang nggak bikin malu gitu ya. Di bawah kondangan aman ya. Kondangan aman, gitu misalkan ya. Terus ya kalau bisa, misalkan pendidikannya sama, kalau misalkan saya S2 ya minimalnya dia juga sama, misalkan ya S2. Atau kalau saya S3 ya dia juga minimalnya sama lah gitu ya, PhD atau S3 juga gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi kan buat sampai ke situ dapat sesuatu yang kita harapkan itu kan nggak semudah itu ya, Hen ya. Jadi memang rasa ingin tahunya dibutuhkan untuk apa? Untuk men-trigger kita supaya kita bisa usaha tuh mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Oke, saya misalkan punya kriteria A, B, C, D gitu ya kan. Nah, jadi gimana caranya supaya saya bisa dapat kriteria itu? Gitu dong, gitu. Kita coba self-reflection dulu nih. Kenapa sih saya sampai sekarang belum dapat pasangan? Oh, bisa jadi target kriteria saya requirement-nya terlalu tinggi. Ya nggak sih? Bisa ya? Bisa dong. Banyak maunya berarti. Banyak maunya gitu ya. Sedangkan kita nggak ngukur kualitas kita itu sejauh mana gitu. Nah, atau bisa jadi kita ini orangnya nggak terlalu concern sama diri kita sendiri. Contohnya kita pengen punya pacar yang wangi. Nah, kitanya nggak wangi gitu ya. Kita pengen yang bersih, yang cantik, kitanya nggak dandan gitu ya. Bukan dandan sih, maksudnya lebih kalau laki-laki rapi deh ya. Nggak rapi ya. Terus nggak kelihatan meyakinkan gitu kan. Ya berarti kita juga harus banyak-banyak melakukan self-reflection itu dengan mengasah rasa ingin tahu kita gitu. Nah itu sih sebetulnya yang bisa membuat kita kemudian survive gitu ya. Dan konteksnya nggak cuma mencari pasangan sih, Hen. Jadi apapun itu deh gitu, apalagi situasinya sekarang pandemik gitu ya. Semua tuh kayaknya serba sulit gitu kesannya. Serba sulit. Kalau yang belum punya pasangan mesti cari-cari di online kali ya. Nah itu kan nggak bisa ketemu. Ya misalkan bisa pakai online apps something itu ya. Kita nggak boleh sebutin ya. Nggak boleh. Jangan. Karena kita nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor. Ya jadi bisa jadi pakai seperti itu. Tapi kan ya itu juga kita harus hati-hati ya. Zaman sekarang kan cybercrime juga cukup banyak gitu ya. Jadi ya walaupun kita memang ngebet nih pengen dapat pasangan, kita juga harus concern terhadap aspek keamanannya gitu. Itu sih yang sebetulnya perlu kita tekan
tekankan bahwa mindsetnya dulu deh dirubah, dan kalau misalkan kita memang punya figur tersendiri, punya figur khusus gitu ya, ya kita juga harus ngaca dong sama diri kita. Kita proper nggak nih dapat yang seperti itu, gitu. Jadi Sedangkan lebih kita kayak memperbaiki diri dulu kali ya. perbaiki diri dulu dengan mengasah rasa ingin tahu itu, gitu. Jangan kelamaan terjebak di zona takut. Takut itu penting kan, tadi disebutkan supaya terhindar dari mara bahaya. Betul. Ya dong ya. Wah, umur udah segini nih. Saya pengen punya keturunan misalkan. Itu wajar gitu, dan harus justru. Harus. Tapi kan kalau terus-terusan begitu kan endingnya malah kita stres dong. Betul, jadi stres sendiri ya. Jadi stres sendiri gitu. Kayak misalkan, memang gue nggak laku. Mungkin kayak gitu. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu. Mungkin belum ketemu Ya, aja gitu itu ya. loh. Iya, di luar sana kita mungkin nggak tahu kalau ternyata ada sosok yang requirement-nya tuh pas buat kita. Tapi kitanya sendiri nggak mau berusaha, atau kitanya sendiri nggak mau bebenah diri gitu loh. Kan itu ya sebetulnya. Itu tadi intinya kita untuk memperbaiki diri ya, jadi ada rasa takut tadi ya. Rasa takut itu dibutuhkan supaya kita tetap tertrigger nih, tetap harus berusaha gitu ya. Kalau enggak ya nanti santai-santai aja, Ya, akhirnya benar. lewat gitu ya. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin usianya sudah mapan udah apa, tapi memang belum mendapatkan, ya tetap kita semangat, harus berusaha, dan intinya pasti yakin ya. Ya, self reflection itu tadi. Self reflection. Nah, terus ada nggak tips lainnya nih? Kadang-kadang kan gini, ada banyak ya, tadi kan ceritanya kalau misalkan stigma yang terbentuk di masyarakat nih, ini kadang-kadang yang jadi beban nih kadang-kadang. Jadi ada juga mungkin yang tadinya masih ragu-ragu menikah, akhirnya karena tuntutan gitu ya, jadi memaksakan, dan ternyata setelah dipaksakan hasilnya malah berantakan. Jadi sebenarnya ada nggak sih saran gitu untuk preparationnya seperti apa supaya kita benar-benar mengambil keputusan itu benar-benar matang gitu loh, tanpa ada gangguan dari pihak manapun gitu loh. Kalau terus terang, kalau saya pribadi itu percaya dengan yang namanya chemistry gitu ya, percaya sama yang namanya kalau misalkan jodoh gitu ya, selain kita usaha tapi juga perlu ada satu klik gitu ya. Makanya mungkin kita sering bilang itu kayak soulmate gitu. Walaupun sebenarnya soulmate itu belum tentu pasangan kita gitu ya. Tapi paling tidak yang namanya nantinya kan ya hubungan rumah tangga gitu ya, suami istri itu kan komunikasinya harus terbuka, ya nggak sih? Betul. Gitu. Jadi hal yang paling utama adalah kita make sure dulu, kita pastiin dulu bahwa kita itu klik gitu. Karena kalau kita udah klik, komunikasi tuh jadi enak, iya nggak sih? Jadi kayak hangat gitu loh, komunikasi jadi hangat, terus juga jadi nggak saling curiga. Karena the most important thing dalam satu hubungan itu komunikasi itu menaruh cukup banyak efek gitu. Jadi kalau kita lihat hasil surveinya nih Hen gitu, kenapa perusahaan bisa ada perusahaan yang secara lingkungan kerjanya produktif gitu ya, tapi juga ada perusahaan yang secara lingkungannya itu santai-santai aja gitu ya, kerja juga kadang achieve kadang enggak gitu. Itu sama dengan hubungan itu kok ada yang bisa saling support, tapi ada yang kayak kesannya masing-masing padahal rumah tangga gitu. Itu sebenarnya poin utamanya itu adalah komunikasi gitu. Jadi itu tuh dari komunikasi yang baik itu maka muncul klik atau chemistry itu. Jadi apapun masalahnya sih, kalau misalkan komunikasinya udah oke, udah lancar itu berarti ya oke gitu loh, itu bisa dijalanin gitu. Karena kalau udah dari komunikasinya aja udah nggak oke, itu artinya nggak klik gitu ya, bakalan berat tuh. Karena kan yang namanya masalah makin kesini kan makin berat ya, bukan makin ringan gitu loh. Challenge-nya makin berat gitu. That's why yang harus kita lakukan ya itu. Jadi make sure bahwa ini pasangan ini tuh bisa membuat Anda sparkling. Betul. Jadi sebenarnya ya harus ya seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara tekanan dari pihak luar gitu ya, akhirnya kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Benar. Ya. Karena pasangan itu tuh loh, kalau kita misalkan punya ada orang yang deket gitu ya sama kita nih, kalau kita mikirin jauh gitu ya ke depan, it can be something but it can be nothing juga gitu loh. Kalau memang kita bisa match, bisa cocok, dia bisa bikin kita sparkling, bikin kita berprestasi. Tapi ada juga kan misalkan punya pacar atau pasangan gitu,
kita sama dia, tapi bukannya membuat kita semakin sparkling, membuat kita lebih berprestasi, malah jatuhnya drain energi. Iya, iya. Gitu. Atau ada pengalaman? Ada. Jadi emang bahas ini ya sebenarnya ya bagi-bagi Realita sih ya. Jadi ya umum lah dialamin gitu. Jadi sebenarnya bukannya seperti apa ya, kayak curhat ya, enggak sih. Tapi ini biar kayak kita berbagi untuk teman-teman semua ya. Jadi saling sharing gitu ya. Mungkin setelah menonton ini bisa dapat inspirasi ya. Harus dapat semangatnya gitu kan. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah gitu. Walaupun usia sudah bertambah, tapi ayo semangatnya tetap gitu kan. Dan hati-hati sama yang namanya toxic relationship. Nah itu gimana tuh toxic relationship? Tuh, jadi kalau kita ngerasain kita udah nggak nyaman, itu sebenarnya udah sign to hand gitu loh. Kalau ini di awal aja ternyata, karena feeling itu nggak bisa dibohongin loh. Iya. Gitu ya, kalau dari awal kita udah nggak ngerasa nyaman, itu udah jadi sign bahwa pasti ada something nih, gitu. Pasti ada something yang membuat kita berperasaan tidak enak gitu, tidak nyaman gitu. Nah, setelah sign mungkin bisa dilihat juga dari komunikasinya, the way to communicate itu kan nggak bisa dibohongin ya. Kalau dari komunikasi sendiri itu kan ada sikap terbuka, ada sikap tertutup gitu ya. Coba deh perhatiin waktu ngobrol sama teman kita, sama pasangan kita tuh bisa ngerasa nyaman karena apa? Karena sikap mereka terbuka. Itu bisa kelihatan dari gestur hand. Gitu. Kalau pasangan kita atau teman kita kebanyakan begini terus atau ini apa dia namanya? Nantang ya, kayak nantang ya? dong ya, begini kayak nantang, atau ada sesuatu yang sebetulnya dia sembunyikan. Dia sedang menutup sesuatu. Menutupi sesuatu ya, atau mungkin juga tangan dimasukin ke kantong gitu kan, itu kan berarti ada something yang secara pribadi mungkin dia nggak nyadar, tapi orang lain melihat itu tuh bisa merasakan gitu kan. Nah itu, jadi banyak sih sebetulnya yang bisa menunjukkan kualitas hubungan seseorang itu baik atau enggak, sehat atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kita dari awal udah nggak nyaman, dari awal kita udah ngerasain nggak sehat gitu ya jangan diterusin. Karena sebetulnya kita tahu loh kalau itu bakalan end up buruk. Cuman kita kebanyakan denial aja ya nggak sih? Iya, kita menolak itu ya. Jadi mungkin karena kondisinya karena lagi seneng-senengnya gitu ya, lagi sayang-sayang, jadi kayak nggak bisa membedakan mana yang bener mana yang salah gitu ya. Cinta buta ya? Cinta buta, semuanya dibilang enak gitu ya. Akhirnya jadi menderita sendiri gitu dari gitu. Hubungan itu yang nggak sehat. Mau cerita juga serba salah ya nggak sih? Kayak aduh gimana dong, ini udah pilihan gue, gitu ya? cerita nggak ya gitu kan. Terus juga kalau nggak cerita juga suffer gitu, menderita gitu. Gue mesti gimana nih? Gue mesti cerita sama siapa gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah menikah. Betul. Gitu. Itu kalau menikah lebih complicated lagi. Lebih complicated lagi. Mau cerita ke mana? Ke pihak luar ya nanti kayak membuka aib ya. Membuka aib sendiri gitu loh. Gitu. Sebenarnya ini sih sebetulnya ya, kalau saya bayangin dari sisi komunikasi penting sih sebetulnya dari awal gitu ya. Terutama pakar-pakar komunikasi lah ya, kita ngomong ini kan ada areanya masing-masing ya. Ada psikolog, ada pakar komunikasi gitu. Penting sih untuk membangun suatu hubungan nih ya. Nih kalau misalkan di sini ada pakar-pakar komunikasi gitu ya, memang nggak harus ahli banget sih ya untuk bisa get along gitu ya sama seseorang gitu ya. Nggak harus dengerin pakar komunikasi ngomong juga gitu. Tapi paling tidak dengan kemudian kita bawa bekal nih ya, bahwa ini loh sign-nya hubungan yang sehat, ini loh komunikasi yang positif, ini loh bahasa yang seharusnya disampaikan, pesan yang harusnya disampaikan gitu ya. Paling tidak dengan bisa mengetahui bahasa atau pola komunikasi yang positif gitu, kita bisa tahu, oh ternyata pasangan kita ini bisa dibalik sikap positifnya, ternyata komunikasi dia juga sangat positif. Oh berarti gue cocok nih sama orang ini gitu. Jadi di awal tuh kita juga ibaratnya punya bekal untuk mengetahui mana sih komunikasi yang memang bener real positif dan mana komunikasi yang dibuat-buat. Betul. Ya kan ada juga nih pasangan yang atau pacar ya, apalagi yang awal-awal ya, pasti mereka tuh kayak ngebangun kayak masking gitu ya. Ada topengnya. Iya, ada topengnya gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu tuh gitu. Kita nggak tahu sebelum bisa nyemplung jauh. Tapi kalau pakar komunikasi itu bisa melihat loh. Dari the way to communicate-nya, kemudian juga gesturnya, itu bisa kelihatan gitu loh. Jadi
kalau pakar-pakar komunikasi bisa gali gitu ya, itu menarik tuh gitu. Oke, menarik Jadi bisa tahu nih kira-kira ini someone beside me ini orang yang oke nggak nih buat saya gitu. Oke, menarik banget nih. Tadi kita udah bahas banyak nih ya. Iya, banyak banget nggak berasa. Nggak berasa, udah panjang nih durasinya ya. Oke, mungkin ada last statement nih dari lo nih. Jadi supaya reminder lagi untuk teman-teman supaya teman-teman semua ya, supaya lebih lebih kuat lagi dalam menjalani hidup nih. Oh, berat banget lebih kuat lagi ya. Kayaknya situasinya udah gawat banget gitu ya, udah gawat banget. Intinya lebih semangat lagi sih gitu. Oke. Last statement nih. Oke, thank you. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami saat ini adalah it's okay untuk nggak merasa oke gitu. It's okay kalau kamu saat ini sedang merasa dalam kondisi yang nggak baik. Kamu belum dapat pasangan gitu ya, atau belum dapat pacar ya. Atau karir mungkin belum. Karir ya? juga masih belum gitu. It's okay. Kamu menghadapi rasa takut gitu. Tapi PR-nya berikutnya adalah jangan kelamaan gitu nyemplung di rasa takut. Supaya balance, kamu harus bisa moving to another system. Dengan cara apa? Dengan cara mengasah rasa ingin tahu tadi gitu. Gimana sih caranya supaya saya bisa achieve something? Itu berarti kan harus ada yang harus ada yang dibenahi gitu ya, harus ada yang dikejar gitu. Jadi dengan kita membenahi diri gitu, harapannya kan kita bisa achieve, bisa dapat apa yang kita mau gitu. Banyak melakukan self reflection. Terus yang terakhir, kalau kita merasa di awal sudah tidak klik, itu sudah sign. Sign-nya ya? Udah sign, langsung ya, harus kita langsung sadar itu udah ya? tanda. Sebetulnya ketika itu feeling kita yang pertama itu adalah feeling yang murni, guys, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pertama kali udah ngerasa nggak nyaman, jangan diterusin, gitu. Karena itu adalah feeling yang murni, gitu ya. Yang secara tanpa kita sadari, gitu ya, dalam alam bawah sadar kita itu kita sudah bisa melihat sebetulnya, gitu ya, bahwa oh ini bukan the right man, bukan orang yang pas buat saya gitu. Langkah yang selanjutnya jangan putus asa, gitu. Jangan putus asa, lebih fokus kepada apa yang ada di depan kita. Present, gitu Present ya. Present. Karena gini, Hen, banyak orang yang selalu menyesali masa lalu dan cemas akan masa depan. Dia lupa dia itu hidup hari ini, dan hidupnya hari ini itu menentukan dirinya di masa yang akan datang, gitu. Ya, jadi pasangan kita, karir kita, apapun itu tergantung kita hari ini. Betul. Gitu. Jadi kuncinya fokus pada hari ini. Fokus pada hari ini dan tetap semangat nih teman-teman semua. Sekian mungkin video dari kita ya, iya. Nanti kita bisa ada bahasan-bahasan lagi. Nah, ini mungkin untuk teman-teman Movitners, kalau misalkan pengen ada yang materi lain ya, yang pengen kita bahas, itu juga bisa. Nanti silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Atau misalkan pengen ada saran-saran juga nggak apa-apa, silakan tulis juga. Nanti akan kita tampung dan kita juga nanti bisa jawab lagi mungkin pakai video ya. Sip, mantap. Oke, thank you semuanya Thank you. Movitners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.